Di dunia ini, penderitaan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Setiap orang pernah mengalaminya, entah itu kehilangan, kegagalan, kesepian, atau luka batin yang tidak terlihat. Namun, apakah penderitaan itu semata-mata hanya kesialan hidup, atau sesuatu yang lebih dalam? Hari ini, kita akan menyelami pemikiran seorang penyintas Holocaust, seorang psikiater yang bertahan hidup di neraka dunia, dan yang paling penting, seorang manusia yang menemukan makna hidup justru di tengah penderitaan. Namanya Viktor Frankl. Viktor Frankl lahir di Wiener, Austria tahun 1905. Sejak muda, ia sudah tertarik pada psikologi dan filsafat. Di usia 16 tahun, dia mulai menulis surat kepada Sigmund Freud. Ia tumbuh dalam pemikiran yang dalam, di mana manusia bukan cuma tubuh dan pikiran, tapi juga makhluk yang mencari makna. Tapi kemudian hidupnya berubah drastis. Tahun 1942, Frankl, istrinya dan kedua orang tuanya dideportasi ke kamp konsentrasi Nazi. Ia kehilangan segalanya. Ayahnya meninggal akibat edema paru-paru dan pneumonia yang diperburuk kondisi kerja paksa. Istrinya, Tilly Grosser, dipindahkan ke Bergen-Belsen dan meninggal di sana. Hari-hari di kamp adalah mimpi buruk yang tak berakhir. Tahanan bangun dalam kedinginan ekstrim, makan roti keras setipis jari, dan dipaksa bekerja hingga tulangnya retak. Mereka dipukuli tanpa alasan, dipisahkan dari orang yang mereka cintai, dan setiap hari mereka menyaksikan kematian dan kekejaman yang tak terhitung. Namun, di tengah neraka itu, Frankl mengamati sesuatu yang tak biasa. Ia mulai memperhatikan kenapa ada orang yang bertahan dan kenapa ada yang menyerah. Apa yang membuat sebagian tahanan tetap punya cahaya di matanya, sementara yang lain memudar dan hilang. Di sanalah ia mulai menemukan gagasan dasarnya, bahwa penderitaan itu tidak sepenuhnya bergantung pada apa yang terjadi di luar, tapi pada bagaimana kita memaknainya di dalam. Frankl tidak hanya mencoba bertahan hidup, ia mencatat, merenung, dan berpikir. Di tengah tumpukan mayat dan teriakan penjaga, ia membentuk sebuah pemikiran revolusioner, bahwa manusia punya satu kebebasan terakhir yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Kebebasan untuk memilih bagaimana kita merespon penderitaan, dan pemikiran itu bukan hanya menyelamatkan jiwanya, tapi kelak menyelamatkan jutaan orang di seluruh dunia. Setelah berhasil keluar dari kamp konsentrasi, Viktor Frankl tidak hanya selamat secara fisik, tapi juga membawa pulang sesuatu yang jauh lebih penting, pemahaman baru tentang jiwa manusia. Ia kemudian menuliskan pengalamannya dalam buku yang menjadi karya klasik dunia psikologi, Man's Search for Meaning. Buku ini tidak hanya menceritakan penderitaannya, tapi juga membuka mata kita bahwa di balik setiap rasa sakit ada potensi makna. Dari pengalaman itulah lahir sebuah pendekatan psikoterapi baru, logoterapi. Berbeda dari pendekatan Freud yang fokus pada trauma masa lalu, atau pendekatan Adler yang berbicara tentang keinginan berkuasa, logoterapi justru berpusat pada pencarian makna hidup. Bagi Frankl, krisis terbesar manusia modern bukan depresi, bukan kecemasan, bukan kesepian, tapi kehampaan eksistensial. Perasaan bahwa hidup ini tidak berarti apa-apa. Hari-hari dijalani tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa alasan untuk bangun di pagi hari. Frankl menyebut ini sebagai kehampaan eksistensial, dan dari kehampaan inilah banyak masalah psikologis lahir. Tapi menurutnya, kita semua memiliki kemampuan bawaan untuk menemukan makna, meskipun dalam situasi yang paling tidak masuk akal. Logoterapi tidak menyuruh kita melupakan penderitaan, tapi mengajak kita berdialog dengannya untuk bertanya, apa yang penderitaan ini ingin ajarkan? Apa artinya bagi pertumbuhan jiwaku? Apa yang masih bisa aku lakukan meski semuanya terasa hancur? Logoterapi bukan tentang menyembuhkan luka dengan cepat, tapi tentang menemukan arah di tengah luka itu. Menurut Frankl, manusia selalu punya pilihan. Kita tidak bisa mengontrol semua yang terjadi, tapi kita bisa mengontrol makna apa yang bisa kita berikan terhadap apa yang terjadi. Dan ketika seorang bisa menemukan makna, meski di tengah penderitaan, ia akan menemukan alasan untuk terus hidup. Dalam logoterapi, Viktor Frankl menyebut bahwa makna hidup tidak harus ditemukan di tempat yang besar. Ia justru sering muncul dalam hal-hal yang sederhana, yang dekat dengan kita sehari-hari.
Menurut Frankl, ada 3 cara utama bagaimana manusia bisa menemukan makna dalam hidupnya. 1. Melalui tindakan atau karya. Makna bisa ditemukan ketika kita menciptakan sesuatu, entah itu pekerjaan kita, karya seni, ide yang kita tuangkan, atau kontribusi kecil kepada dunia. Saat kita menghasilkan sesuatu yang hanya kita yang bisa buat, kita merasa hidup kita penting. Kita merasa dibutuhkan, bahkan pekerjaan sederhana pun bisa bermakna asal kita tahu untuk siapa atau untuk apa kita melakukannya. 2. Melalui pengalaman, terutama pengalaman mencintai. Makna hidup juga bisa muncul dari relasi, terutama cinta, tapi bukan cinta yang sekedar romantis. Ini tentang melihat ke dalam diri orang lain, menghargai kemanusiaannya, hadir untuk mereka. Cinta membuat kita melihat dunia dengan cara yang lebih dalam. Ketika kita mencintai, kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri. Kita hidup untuk sesuatu dan seseorang yang lebih besar dari ego kita. Frankl bahkan berkata, di kamp konsentrasi, mengingat wajah istri yang dicintainya adalah satu-satunya alasan dia tetap bertahan hidup. 3. Melalui cara kita menghadapi penderitaan. Dan inilah yang paling dalam dan paling sulit. Ketika kita tidak bisa lagi menghindari rasa sakit, kita tetap bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Ini bukan tentang menjadi kuat atau pura-pura baik-baik saja, tapi tentang memberi makna pada rasa sakit itu. Frankl percaya penderitaan yang bermakna akan membentuk karakter, akan mengasah jiwa kita, dan pada akhirnya akan membuat kita menjadi manusia yang lebih utuh. Makna bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Makna adalah sesuatu yang kita temukan atau bahkan ciptakan di dalam setiap pengalaman hidup kita, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Di zaman sekarang, penderitaan datang dalam bentuk yang berbeda. Bukan lagi kamp konsentrasi, tapi rutinitas yang hampa, tekanan hidup, ketidakpastian masa depan, dan rasa sepi yang terus menghantui. Tapi Viktor Frankl mengingatkan kita, manusia bisa kehilangan segalanya kecuali satu hal, kebebasan untuk memilih sikap terhadap apapun yang terjadi padanya. Mungkin hidup kita sekarang sedang sulit, mungkin ada yang sedang patah, kehilangan arah, atau merasa tidak berguna. Tapi sebelum kita menyerah, coba tanya lagi ke diri sendiri, apa makna dari semua ini? Karena selama kita masih bisa mencari makna, maka hidup kita masih punya harapan. Dan mungkin di balik penderitaan hari ini, Tuhan sedang menyiapkan versi terbaik dari diri kita yang belum pernah kita temui sebelumnya.